kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang menyertai perjalanan pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB sehingga memasuki usia pelayanan ke-57 tahun. Meskipun masih berada dalam masa pandemi, Pelkat PKP GPIB terus giat melayani Tuhan melalui sesama dalam kekuatan dan keteguhan hati menghadapi berbagai tantangan atau pergumulan hidup. Hati kami percaya dan penuh ungkapan syukur karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk menyaksikan kebaikan-Nya yang senantiasa memelihara kehidupan umat-Nya, memberi penghiburan dan menuntun perjalanan hidup setiap kita sampai saat ini. Pandemi mungkin membatasi jumlah fisik, membuat kehidupan menjadi lebih sulit. Namun, pandemi tidak boleh menjadi penghalang dalam menghentikan langkah juang untuk senantiasa berbuat baik serta peduli dengan sesama. Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan adalah mitra Allah di dalam pelayanan gerejanya untuk mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Di usia pelayanan yang ke-57 tahun, mari kuatkan dan teguhkan hati, hadapi tantangan, berjalan bersama, serta ulurkan tanganmu dalam genggaman tangan Tuhan yang akan memperlengkapi kita melayani sesama di ladang miliknya, yakni pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. Tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa.
janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Baik yang ada di rumah mengikuti melalui live streaming maupun yang ada dalam rumah Tuhan. Ini yang ketiga saya melayani di Pondok Ungu. 2 sebelumnya lewat Zoom, dan hari ini baru saya tahu Pondok Ungu itu di sini. Tadi cari-cari jalan, jumpa juga. Dan ketika saya melayani ulang tahun PKP lagi ya, saya sempat tanya ibu-ibu nih, ada kuenya nggak? Artinya ini adalah hari yang sukacita. Dan sukacita itu lebih dikuatkan dengan pujian ibu-ibu tadi ya. PKP, kuatkanlah dan teguhkan hati. Tuhan pasti sanggup. Persoalannya nyanyian ini hanya pujian atau keyakinan iman? Kalau itu menjadi keyakinan iman, tentunya Bapak Ibu, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu dikuasai oleh kekhawatiran, tidak perlu dikuasai oleh kegelisahan ataupun ketakutan yang berlebihan. Ya memang masa pandemi COVID-19 ini membuat ruang gerak kita agak terbatas. Biasanya say hello, cipika, cipiki, sekarang jaga jarak. Dulu orang bilang bersatu kita teguh, sekarang jangan bersatu deh, bahaya. Membuat situasi kehidupan makin sulit. Lihatlah tidak sedikit orang yang mengeluh dalam masa pandemi ini. Mencari rezeki, nafkah hidup sudah semakin sulit. Malah ada yang dirumahkan. Saya tidak tahu di antara Bapak Ibu ada yang mengalami seperti itu. Biasanya dalam usaha kita agak lebih baik. Ini untuk bertahan saja, mempertahankan usaha itu aja sudah sulit. Kita penuh dengan tanda tanya, kapan masa dan waktu ini berakhir? Hati kita menjadi gelisah, hati kita menjadi khawatir, hati kita menjadi ragu, hati kita menjadi takut. Bagaimana masa di depan? Bisakah saya menjalaninya? Bentar lagi anak-anak mau kenaikan kelas, mau masuk sekolah baru. Juni, Juli biasanya biaya ekstra ya bagi keluarga. Karena itu gereja selalu diingatkan kalau Juni, Juli jangan minta duit banyak-banyak. Karena keluarga-keluarga itu butuh. Kecuali yang memang Tuhan berikan berkat yang berkelimpahan. Dan tema kita di hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kita belajar dari pesan Tuhan kepada Yosua. Saya kira Bapak Ibu tidak asing lagi dengan Yosua. Yehosua. Dia adalah orang yang mengganti Musa. Bahwa setelah Musa meninggal dunia, Yosua ini adalah seorang abdi Musa yang boleh dikatakan semacam asisten, orang yang selalu dekat dan melayani berbagai hal dalam kebutuhan kepemimpinan Musa. Dan dia adalah orang yang banyak menyaksikan bagaimana kepemimpinan yang Musa jalankan.
kebijakan-kebijakan yang diambil, bahkan pusing 7 keliling yang dirasakan dalam memimpin umat Israel. Dan kini ketika Musa meninggal dunia, maka Tuhan memilih Yosua untuk dapat menggantikan Musa. Yosua dipercayakan Tuhan untuk memimpin umat Israel, memimpin mereka menyeberang sungai Yordan, dan mulai merebut tanah-tanah perjanjian Kanaan yang telah dijanjikan Allah kepada umat Israel, kepada nenek moyang mereka, bahkan diteguhkan kembali kepada Musa. Tuhan katakan kepada Yosua, bersiaplah sekarang. Ini adalah panggilan Tuhan kepada Yosua, panggilan yang patut dijawab oleh Yosua dalam sikap ketaatan, panggilan yang harus direspon. Bapak Ibu, Tuhan ketika memanggil dan memilih kita, bersiaplah sekarang, itu berarti membutuhkan respon kita. Apalagi sebentar lagi kita akan pemilihan penatua diaken, Bapak Ibu ya. Bersiaplah sekarang, Tuhan mau katakan. Tentunya ini adalah panggilan, bukan sekedar panggilan tetapi juga perintah Tuhan. Dan tentunya panggilan Tuhan ini akan menimbulkan perang dalam batin kita, dalam diri kita, sama seperti yang dialami oleh Yosua ketika ia dipanggil Tuhan untuk menggantikan Musa. Menurut hemat saya ada begitu banyak gejolak yang berkecambuk di dalam diri Yosua. Rasa takut yang ia miliki, rasa khawatir, ya ia takut tidak dapat memimpin sebaik seperti Musa. Ya mungkin dia takut bahwa ia gagal dalam memimpin. Mungkin dia khawatir bahwa tidak mampu mengatasi orang-orang Israel yang terkenal tegar tengkuk, karena dia mendampingi Musa selama ini, dia tahu model orang-orangnya. Hari ini A, besok B, besok C. Hari ini merasakan kasih sayang Tuhan, besok lupa Tuhan. Dia tahu orang-orang ini. Dan tentu bagi dia, waduh, kok saya? Musa saja kewalahan, apalagi saya. Menurut hemat saya ada begitu banyak berbagai macam kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, kebingungan dalam diri Yosua. Karena itu Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Tuhan tahu apa yang ada di dalam diri Yosua. Itu berarti mau menggambarkan kepada kita anak-anaknya, Bapak Ibu, jangan pernah takut sebenarnya apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, Tuhan tahu. Bapak Ibu tidak perlu bilang sama Tuhan, Tuhan so tahu. Dia tahu segala kegelisahan kita, ketakutan dan kekhawatiran yang kita alami, dia tahu. Dan Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tentunya Bapak Ibu, apa yang disampaikan Allah ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebenarnya boleh kita artikan dengan begini. Jangan takut, tidak usah takut. Jangan tawar hati. Yakinlah dengan sungguh-sungguh. Ini berarti ketika Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut, jangan tawar hati, yakinlah dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau katakan kepada kita, kuasailah hatimu. Kuasai hati ini. Sebab dari hati akan terpancar dalam pikiran kita. Kenapa hati perlu dikuasai?
sebab hati ini sering dianggap dihinggapi oleh berbagai ketakutan, kecemasan, keraguan, bahkan kadangkala kekurang yakinan. Kita tahu Yesus Immanuel, tapi takut juga ya. Nah, heran banyak orang Kristen walaupun dia tahu bahwa Tuhan itu penuh janji, Tuhan beserta hidupnya, tapi dia masih cari juga orang pintar, Bapak Ibu. Ya. Dia masih juga cari orang yang bisa menolong dia dengan kegaiban. Waktu saya di Jawa Tengah tugas, wah luar biasa. Kalau seperti ini, lebih laku itu orang pintar daripada pendeta. Walaupun dia sudah percaya Kristus, bukan berarti pendetanya harus laku, Bapak Ibu. Tapi yang saya mau gambarkan adalah soal keyakinan. Makanya saya tanya tadi, ini merupakan keyakinan iman atau tidak? Kuasailah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jauhkanlah dari kuasa, ketakutan, cemas, ragu. Dan yakinlah pada perlindungan dan penyertaan Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji. Ini persoalannya di sini. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka janji itu akan ia tepati. Tuhan sudah berjanji kepada nenek moyang mereka. Tuhan sudah berjanji kepada Musa. Dan janji Tuhan ini diteruskan juga kepada Yosua, bahwa ia akan menyertai Yosua. Kemanapun kakinya menginjak, maka tanah itu akan dia kuasai. Dan begitu luasnya wilayah yang akan dia kuasai, dari padang gurun, gunung Libanon yang sebelah sana sampai kepada sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di seberang matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Betapa luasnya daerah yang akan dikuasai. Yosua tidak perlu takut. Yosua jangan dibawa oleh suasana hati yang dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, dan kebimbangan. Yosua harus percaya pada janji Tuhan. Yosua harus percaya pada kuasa Tuhan, bahwa Tuhan sekali berjanji, maka ia akan menepati janji itu. Saya kira Bapak Ibu, inilah yang penting dalam hidup kita. Hidup ini dalam menjalaninya ada janji Tuhan. Dan ini juga yang menguatkan kita dalam menghadapi hari-hari hidup ini, dalam masa pandemi. Biasanya kaum ibu yang paling cepat khawatir ya. Banyak juga ibu yang lebih kuat, suaminya yang lebih khawatir begitu. Tapi biasanya yang cerewet ibu, maaf Bapak ya. Ibu-ibu, karena apa? Hatinya lebih banyak dikuasai oleh perasaan emosional ya. Sehingga dia lebih banyak mengungkapkan itu dengan kata-kata. Jadi bapak-bapak kita suami kadang-kala lihat istri bukan karena kata-katanya, jangan. Ada maksud di balik kata-kata. Walaupun dia marah-marah, dia sayang, biasanya begitu. Ya betul nggak Ibu? Kadang-kala bapak-bapak yang kurang peka, istri cerewet nggak mau pulang ya. Padahal kalau kita lihat ada kekhawatiran yang besar di dalam diri yang patut dijawab. Ada keresahan, ada ketakutan yang perlu segera dikuatkan. Karena itu pertama-tama ingatlah ada janji Tuhan. Kalau kita takut, Bapak Ibu, ingat janji Tuhan. Dan Tuhan sekali berjanji akan menepati janji itu. Dan hal yang kedua, kalau kita ingin menikmati janji Tuhan ini, hati-hati melangkah. Yosua dikatakan hati-hati, jangan sembarangan
dalam masa pandemi ini, hati-hati melangkah Bapak Ibu. Hati-hatinya bagaimana? Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalami firman Tuhan itu, Taurat Tuhan itu. Artinya bergumul dengan Tuhan, cari petunjuk Tuhan. Belajarlah tentang kebenaran-kebenaran Tuhan. Ini akan membawa kehidupan kita itu menikmati janji Tuhan yang membebaskan, yang melepaskan, yang memerdekakan. Ketika Tuhan katakan di hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, firman Tuhan mau katakan, mari hiduplah bijaksana di masa-masa pandemi. Atur langkah baik-baik. Jangan salah langkah. Masa pandemi ini jangan lagi hidup tak betul, kata orang Ambon. Hidup yang betul. Jangan bengkok-bengkok. Jangan menyimpang kiri dan kanan. Tuhan tahu walaupun yang lain tidak tahu. Dan Tuhan tahu apa yang kita alami dan rasakan. Hidup yang betul, yang benar, supaya janji Tuhan itu kita nikmati dalam hidup. Tadi sempat ngomong presbiter, masa pandemi ini biasa politis sedikit. Jika kita berdoa sajalah supaya jemaat sadar diri. Kita tahu bahwa kolektor ke gereja, jangan selalu minta berkat sama Tuhan, tapi kikir sama Tuhan. Ya memang tidak ada orang yang bangkrut gara-gara memberi kepada Tuhan. Ingat ini prinsip Tuhan. Kita diajar memberi oleh Tuhan karena banyak persembahan itu, supaya kita sadar uang ini tidak mengatur hidup kita, tidak menentukan hidup kita. Yang mengatur itu Sang Pemberi uang itu. Karena itu apapun kita, sesulit apapun kita, seperti janda di Sarfat, memberi untuk Tuhan. Justru di tengah kekurangan kita itulah berkat Tuhan mengalir. Amin Bapak Ibu. Sampai di sini ya, takut khotbah lama-lama. Kuatkan dan teguhkan hati dalam menjalani hidup bijaksana. Jangan menyimpang kanan kiri supaya lebih diberkati. DKP selama panjang umur, semakin bijaksana mengelola rumah tangga. Amin. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, puji dan muliakan hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang baik. Tuhan yang baik, kami bersyukur akan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan sehingga pagi hari yang indah ini Bapa, dalam rangka HUT PKP yang ke-57 tahun, Bapa berikan kami kesehatan bahkan umur panjang sehingga kami diberikan kesempatan untuk dapat hadir melalui ibadah di tempat ini ataupun yang ada di rumah. Bersyukur Bapa karena kami dan sekeluarga serta seisi rumah kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk firman Tuhan yang baru saja Engkau taburkan melalui Bapak Pendeta. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar Bapa dapat menguatkan hati percaya kami, dapat kami imani dan kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari berganti hari. Berdoa untuk Bapak Pendeta yang telah menaburkan firman-Mu pagi ini, kiranya Bapak memberkati kehidupan pelayanannya beserta dengan keluarganya. Pagi ini Bapak, kami akan berdoa untuk penyaluran vaksin COVID-19, di mana negara dan bangsa kami yang tercinta ini ya Bapak sedang giat-giatnya untuk mensejahterakan masyarakatnya ya Bapak, untuk memberikan vaksin ataupun booster kepada masyarakat baik di tingkat daerah sampai di perkotaan. Ya Bapak, berkati segala prosesnya Bapak sehingga kegiatan-kegiatan vaksin ini boleh berjalan dengan baik tanpa ada kecurangan. Berkati segala prosesnya ya Bapak sehingga seluruh masyarakat mau ambil bagian, sehingga bangsa kami dapat pulih daripada keadaan COVID-19 ini. Berdoa juga ya Bapak untuk penerapan protokol kesehatan. Bapak,
Ajar kami untuk lebih sadar dan lebih peka di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ajar kami menjaga diri kami untuk diri kami sendiri dan untuk orang lain. Ajar kami mentaatinya ya Bapa. Ajar kami membatasi diri kami untuk tidak berkumpul-kumpul di tempat-tempat yang penuh dengan keramaian. Ya Bapa, kami juga berdoa ya Bapa, dengan sistem pembelajaran online bagi anak-anak kami tercinta. Bapa, sangat susah memang Bapa bagi anak-anak untuk belajar dari rumah. Daya kreativitas mereka, daya gerak mereka tidak memungkinkan lagi untuk bergaul satu dengan yang lain. Tapi kami percaya ya Bapa, di balik setiap keadaan ada tangan Tuhan yang selalu menopang. Sebab itu kami berdoa, Tuhan berkati anak-anak kami yang harus belajar dari rumah. Berikan mereka kesadaran, giat belajar, tekun belajar, dan penuh kreativitas. Sehingga anak-anak Tuhan boleh menjadi anak-anak pemenang dalam kehidupan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami mau serahkan Bapa doa dan ungkapan syukur ini hanya ke tangan pengasihan-Mu saja. Allah Bapa yang baik, dalam rangkaian doa syafaat pagi ini, kami juga mau berdoa bagi program penggalangan dana melalui kartu janji iman. Kami menyadari Tuhan bahwa apa yang kami miliki semua bersumber dari Tuhan. Kami mau memberi persembahan kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan hati yang tulus. Semua itu untuk menunjang kegiatan pelayanan yang ada di jemaat Tuhan di tempat ini melalui kartu janji iman. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami dapat melakukannya. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi proses pengurusan izin tempat beribadah dan balik nama aset-aset gereja. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami secara khusus PHMJ dalam mengelola semuanya itu agar boleh berjalan dan terselesaikan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Pelkat PKP GTIB yang berulang tahun. Kami bersyukur padamu Tuhan bahwa dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, Engkau menganugerahkan pertambahan usia ke-57 tahun pelayanan Pelkat PKP GTIB. Berkati para pengurus Pelkat PKP di tingkat sinodal, di tingkat mupo, dan juga di jemaat-jemaat. Secara khusus, kami berdoa untuk Pelkat PKP Jemaat Pondok Umum Bekasi. Tuhan Yesus, berkati para pengurus PKP agar mereka selalu setia dan terus giat melayani Tuhan. Untuk seluruh anggota PKP di tempat ini, Tuhan juga berkati agar kami bersatu hati berjalan bersama untuk melaksanakan tugas panggilan dan keputusan kami dalam menolong sesama di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan kami tetap terus berkarya di tengah umat dan masyarakat. Inilah doa kami ya Bapa yang kami bawa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, karuniakanlah Roh Kudus yang mengaruniakan hikmat bagi mereka di tengah-tengah membangun kebersamaan, kesehatian, kesejiwaan, bahkan dalam membangun cinta kasih. Roh Kudus membimbing dan menuntun umat-Mu ini untuk merasakan penyertaan demi penyertaan-Mu. Mereka dikuatkan, diteguhkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bagi warga jemaat-Mu yang berhari ulang tahun, baik merayakan hari perkawinannya, bahkan hari kelahirannya di sepanjang minggu ini, berkati mereka, tambahkanlah iman, pengharapan dan kasih, kesehatan, bahkan sukacita hidup di usia yang bertambah. Bagi jemaat yang berada dalam sakit, dalam pemulihannya, kami berdoa bagi Oma Wilmina Kai, bagi Bapak Agus Pasania, bagi Ibu Sugi Rasasian, bagi Ibu Ana De Fretes, bagi Bapak Sugianto Wijaya, Saudara Chris S. Yunto, Bapak Reflino Mustamu, Bapak Alex Patinama, Bapak Beni M. Legolong, Ibu Sri Sumarti Legolong, Saudara Denis Legolong.
bahkan orang-orang lainnya yang tidak sempat kami ketahui namanya. Bila mereka sakit, teguhkanlah hati, teguhkanlah imannya. Tuhan memampukan mereka menanggung derita sakit, bahkan menjalani perawatan yang harus berlangsung. Teristimewa, menangkanlah mereka, berikanlah kesembuhan dari kelemahan tubuh yang dialami. Bagi mereka yang penuh dengan berbagai-bagai pergumulan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah keturunan, masalah hubungan orang tua dan anak, masalah hubungan dengan sesama, dan berbagai masalah-masalah yang digumuli. Tuhan, teguhkanlah hati dan hidup kami, kuatkanlah hati kami untuk percaya janji, dan mampukan kami untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami terus menggumuli firman-Mu bagi hidup kami. Kami berjalan hati-hati dengan mau mendengar kehendak-Mu, perintah-Mu, agar kami tidak seperti bangsa Israel yang harus berputar-putar 40 tahun hanya karena ketidaktaatan, ketidakmaudengaran, hanya karena menyepelekan Tuhan dalam hidup. Engkau pasti sanggup menyembuhkan kami, menguatkan kami dari berbagai apa yang kami gumuli. Karena itu Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Kami di surga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.